Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Reader Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Lahirnya Sang Wizard Pengembala. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 2. Cerita dimulai ketika melihat Turan yang hanya terdiam. Orang itu berkata, "Entah mengapa kau sama sekali tidak menjawab pertanyaanku." Namun lagi dan lagi Turan sama sekali tidak mengucapkan sepatah kata pun. Bahkan ia hanya menatapnya dengan tatapan mata yang sangat datar. Sambil tertawa tipis ia kembali berkata, "Dengan ekspresi yang seperti itu kau sudah membuatku merasa tidak nyaman karena bercanda yang seperti ini." Turan berkata, "Aku minta maaf sudah membuatmu merasa tidak nyaman, tetapi aku bukanlah seseorang yang suka bercanda. Jujur saja, ini adalah pertama kalinya aku menerima sebuah candaan dari seorang mate sepertimu." Orang itu berkata, "Yang aku perhatikan, reaksimu benar-benar sangatlah menarik, sampai-sampai Pak Tua ini telah terbawa suasana." Sambil mengulurkan tangan kanannya, orang itu kembali berkata, "Jika dipikir-pikir kita berdua bahkan sama sekali belum berkenalan. Namaku adalah Korun dan aku adalah seorang pengembara." Sama halnya dengan Turan, di saat itu mereka berjabat tangan untuk memperkenalkan diri mereka masing-masing. Ketika mendengar Korun yang mengatakan kalau dia sudah berusia 75 tahun, Turan berkata, "Bagaimana mungkin usiamu sudah sejauh ini, sedangkan kau sama sekali tidaklah setua itu?" Korun berkata, "Bagi seorang mage, umur mereka akan bertambah lebih lambat jika dibandingkan orang biasa. Itulah sebabnya kami memiliki kehidupan yang lebih lama di dalam dunia ini." Terlihat Turan begitu bersemangat setelah mendengar sesuatu yang tidak pernah ia ketahui. Lalu ia pun menanyakan kepada Korun apa yang membuatnya menjadi seorang pengembara. Korun berkata, "Sebelum aku pergi, aku menghabiskan 60 tahun usiaku untuk melayani keluarga Arabion. Tetapi di ujung usiaku yang aku inginkan hanyalah berkelana kepada semua tempat yang tidak pernah aku kunjungi sebelumnya." Sambil tersenyum, Turan bergumam, "Ini adalah pertama kalinya aku berbicara kepada orang lain dengan terbebas dari niatan yang buruk. Jadi, apakah seperti ini sesuatu yang disebut sebagai rasa senang?" Waktu pun terus berjalan dan tidak terasa mereka berbicara sehingga melupakan akan waktu. Karena Korun ingin memburu seekor demon yang dikatakan oleh kepala desa, ia pun langsung bangkit dari tempat duduknya. Kemudian ia pun meletakkan sebuah koin ke atas meja sembari berkata, "Ini adalah koin Arabion. Karena ini adalah perak tertinggi, maka aku rasa kalau ini akan menjadi bayaran yang cukup untuk semua makanan yang sudah kau dangkan." Setelah menerima koin itu, Turan berkata, "Aku mengucapkan terima kasih atas koin ini. Jadi aku berharap kalau perburuanmu akan berjalan dengan lancar." Korun berkata, "Kau tidak usah melihatku yang seakan-akan kalau kita tidak akan bertemu lagi. Telah menyelesaikan misi ini, aku akan kembali menikmati makananmu." Pada keesokan harinya, terlihat suasana di bukit itu begitu cerah dan juga menyejukkan. Kemudian seperti biasanya, terlihat para domba telah menikmati makanan mereka yang terhampar dengan begitu luas. Pada sisi yang lain, Turan langsung memanggil mereka semua hanya dengan satu kali ucapannya. Seketika itu juga, semua domba yang ia pelihara langsung bergerak secara bersamaan untuk berkumpul di hadapannya. Turan bergumam, "Ini adalah pertama kalinya aku bertemu dengan seorang mage. Tetapi sudah berapa lama sejak terakhir kali aku melakukan percakapan yang terasa begitu santai." Kehangatan dan juga kenyamanan yang datang dari ucapannya telah melebihi orang dewasa lainnya yang aku temui pada seumur hidupku. Dia adalah orang yang sangat baik. Bahkan ketika dombaku telah diburu oleh sekumpulan serigala, ia pun menolongnya dengan membunuh sekumpulan serigala itu. Awalnya aku berpikir kalau ksatria hanyalah anjing dingin yang sama sekali tidak berperasaan yang berada tepat di bawah kakinya para bangsawan. Tetapi bagaimana caraku untuk mengatakannya kalau di hutan ini tidak ada lagi seekor demon? Di tempat yang berbeda, terlihat Korun telah berjalan mengitari Bukit Hisaril untuk mencari keberadaan demon itu. Sambil memperhatikan di sekitarnya, ia bergumam, "Hal ini benar-benar terasa aneh. Yang aku perhatikan ada begitu banyak tanda-tanda pertarungan yang begitu sengit. Akan tetapi aku sama sekali tidak bisa merasakan keberadaan demon itu. Apakah demon itu sudah diburu? Tetapi siapa yang memburunya? Apakah mereka sudah menyerahkan tugas ini kepada seorang mage yang lainnya selain diriku?"
Di saat itu, ia telah melihat sebuah batu yang tertancap pada batang pohon yang berada di hadapannya. Korun berpikir kalau itu adalah batu yang digunakan untuk bertarung melawan para demon. Sambil tersenyum, ia berkata, "Meskipun bukan aku yang melakukannya, tetapi tetap saja kalau aku bersyukur. Jika seseorang sudah mengalahkan demon itu, maka wilayah desa ini sudah menjadi sangat aman." Namun tiba-tiba saja Korun sangatlah terkejut, wajahnya mengeras ketika merasakan kehadiran seekor demon yang datangnya secara tiba-tiba. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung membalikkan badannya ke belakang ketika menyadari kalau demon itu telah berada di belakangnya. Benar saja, terlihat seekor demon yang sebelumnya telah dikalahkan oleh Turan telah berdiri di hadapannya. Melihat akan hal itu, Korun berkata, "Jika melihat dari kondisinya, sepertinya dia sudah dikalahkan oleh seseorang. Oleh sebab itu, dia telah berubah menjadi Demon Raid. Tetapi aku bertanya-tanya, siapa seseorang yang melakukan sesuatu yang seperti ini?" Ketika Korun masih terpaku dengan rasa tidak percayanya, terlihat demon itu langsung melancarkan cakar tajamnya ke arahnya. Dengan sangat cepat, Korun langsung melompat ke arah belakang untuk menghindari serangan dadakan itu. Korun berpikir, jika mananya seekor demon tidak diserap ketika dia sudah mati, maka ia akan pulih seperti ini sebagai Demon Raid. Mage manapun yang memburu para demon seharusnya sudah mengetahui akan hal ini, karena itu adalah sesuatu yang sangat wajib untuk dilakukan. Siapapun yang sudah membunuh demon ini, pastinya dia adalah seorang mage. Tetapi mengapa dia membiarkan demon ini menjadi Demon Raid? Apakah mungkin dia sama sekali tidak tahu jika membiarkan mananya tidak diserap, maka hal itu akan menyebabkan demonnya hidup lagi? Namun ini adalah seekor demon yang tidak akan bisa dikalahkan oleh seorang kesatria pemula. Apakah mungkin kalau mereka memang memiliki niatan yang lain sehingga mereka membiarkan demon ini hidup lagi? Tetapi apapun alasannya, aku harus menghabisi demon ini. Di saat itu, Korun telah menggunakan kekuatannya dengan membentuk sebuah anak panah yang dipersiapkan untuk membunuh demon itu. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung menembakkan anak panahnya sehingga panahnya langsung melesat dengan sangat cepat. Namun Korun sangatlah terkejut ketika panahnya diperkuat dengan magic langsung menghilang begitu saja. Melihat itu, Korun bergumam, "Dasar sialan, dia mampu menetralkan serangan magic yang aku tembakkan kepadanya. Apakah itu artinya kalau energi yang dimiliki oleh demon ini telah melampaui kekuatanku?" Terlihat Korun semakin terkejut ketika mengetahui kalau demon itu telah menghilang begitu saja bagaikan ditelan bumi. Sambil memperhatikan di sekitarnya, Korun berpikir, jadi demon itu dia berniat membalas magicku dengan menggunakan sebuah magic. Aku harus waspada karena dia adalah demon yang lebih pintar daripada para demon yang sudah aku buru selama ini. Akan tetapi tanpa ia sadari, demon itu sudah berada di belakangnya ketika ia muncul dari dalam bayang-bayang. Dengan sangat cepat, demon itu langsung melancarkan sebuah cakaran yang mengenai tangan Korun. Bahkan saking tajamnya cakaran itu sampai-sampai tangannya telah mengalami luka robek yang cukup dalam. Sambil menahan rasa sakitnya, Korun bergumam, "Ini bukanlah level yang akan bisa ditangani oleh seorang kesatria biasa. Setidaknya kau harus berada di level bangsawan berpangkat rendah agar bisa memberikan perlawanan kepada demon ini." Siapa yang menyangka kalau aku akan menghadapi Demon Raid pada level yang seperti ini di dalam sebuah desa yang sangat terpencil? Apakah petualanganku hanya sampai sejauh ini untuk bisa berkeliling mengitari semua tempat yang belum pernah aku kunjungi? Tetapi apakah kau pikir kalau aku akan mundur begitu saja tanpa adanya perlawanan? Meskipun aku harus mati di tempat ini, akan tetapi aku akan membawamu bersamaku ke dalam api neraka. Sambil menggunakan kekuatannya yang tersisa, Korun berkata, "Aku akan mengalirkan semua mana yang aku miliki kepada satu titik yang berada di tanganku. Jika aku bisa mengenainya ketika dia mencoba untuk menyerangku, maka aku memastikan kalau dia akan mati bersamaku." Di saat itu, Korun sama sekali tidak ragu untuk mengarahkan segala kekuatannya untuk menghancurkan demon itu, meskipun ia melakukannya dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Pada sisi yang lain, terlihat sebuah cahaya yang begitu terang telah menyinari kegelapan hutan itu. Kemudian, hanya dalam sekejap mata, cahaya yang berkilau itu langsung menghantam demon itu dengan begitu telak sehingga menghancurkan kepalanya. Terlihat Korun sangatlah terkejut, ia sama sekali tidak percaya dengan apa yang dilihat oleh kedua matanya. Korun bertanya-tanya dari mana asalnya serangan itu. Bahkan serangan yang sangat misterius itu mampu melumpuhkan Demon Raid yang begitu sulit untuk ia kalahkan. Namun Korun langsung melemparkan pandangannya ke arah samping ketika mendengar Turan yang menanyakan apakah dia baik-baik saja.
Melihat itu, Korun berkata, "Ternyata sebuah candaan dari seorang pengembala bisa membuatku merasa terkejut seperti ini. Turan, aku tidak menduga kalau dirimu ternyata adalah seorang mage." Di saat itu, Turan telah menggunakan ketapel andalannya untuk menumbangkan demon itu dari arah kejauhan. Ketika mereka sudah berhadapan satu sama lain, Korun berkata, "Turan, entah mengapa kau tidak memberitahuku kalau dirimu adalah seorang mage." Saat melihat Turan yang tidak menjawabnya, Korun kembali berkata, "Aku akan mengubah kata-kataku. Mengapa kau membantuku sedangkan kau bisa saja meninggalkanku?" Seketika itu juga, Turan langsung teringat ketika Korun yang baru saja menangkap seekor serigala yang memburu dombanya. Turan berkata, "Apa yang kau lakukan sehingga kau melakukannya sampai sejauh ini? Meskipun aku sama sekali tidak tahu apa sebenarnya yang dijanjikan oleh kepala desa kepadamu, tetapi dengan skillmu, aku rasa kau akan bisa mendapatkan uang lebih dengan kesulitan yang lebih rendah." Dengan santainya Korun berkata, "Mereka adalah orang-orang yang memang layak diberi rasa iba. Mereka telah hidup di garis depan yang bahkan tanpa perlindungan yang paling besar. Itulah sebabnya aku merasa begitu iba kepada mereka." Ketika mendengar Turan yang mengatakan kalau itu bukanlah kesalahannya, Korun kembali berkata, "Siapapun yang terlahir sebagai mage telah mewarisi kekuatan para dewa. Jadi sudah sewajarnya kalau mereka harus hidup dengan kebanggaan untuk melindungi mereka yang tidak memiliki kekuatan. Tentu saja tidak semua orang akan berpikir sama sepertiku, karena setiap orang yang hidup di dalam dunia ini akan memiliki cara berpikir dan juga cara hidup masing-masing." Setelah mengingat akan hal itu, sambil tersenyum Turan berkata, "Bukankah kau mengatakan semua orang telah memiliki kehidupan mereka masing-masing untuk dijalani?" Namun tiba-tiba saja mereka berdua langsung melompat ke arah belakang ketika demon itu yang melancarkan serangannya kepada mereka. Korun berkata, "Dengarkan aku baik-baik. Dia adalah makhluk yang berada pada tingkatan yang tidak akan bisa kita atasi. Setidaknya kau harus berada pada tingkatan mage bangsawan untuk bisa menghadapinya. Jadi pergilah sekarang juga untuk mengevakuasi para penduduk. Selagi dirimu menolong mereka semua, maka aku akan mencoba untuk menahan demon ini dengan sebisa mungkin." Setelah mengatakan itu, ia bergumam, "Aku berbicara yang seakan-akan kalau aku bisa melakukannya. Namun sebenarnya aku sama sekali tidak tahu butuh berapa lama aku bisa menahannya." Akan tetapi Korun begitu heran ketika mendengar Turan yang mengatakan kalau mereka akan baik-baik saja. Turan berkata, "Jika seranganku yang sebelumnya telah mendarat seperti yang aku pikirkan, aku rasa kalau kita akan baik-baik saja." Mendengar itu, Korun berpikir, apakah yang ia maksud kalau itu bukanlah kekuatannya yang sepenuhnya? Bagaimana mungkin seorang kesatria muda yang bersembunyi di pegunungan bisa memburu demon red yang biasanya hanya bisa diatasi oleh para bangsawan? Di saat itu, seorang kesatria bernama Korun yang sudah terasah oleh pertarungan berpikir, apa yang ia lihat saat ini bukan hanya pertemuan kecil yang kebetulan ia buat di pinggir desa. Bukan pula keberanian yang sangat ceroboh dari seorang kesatria muda yang mencoba melarikan diri dari sergapan para bangsawan. Tetapi apa yang saat ini ia saksikan adalah mungkin saja akan menjadi sebuah awal dari seorang mage yang akan membalikan dunia ini. Terlihat Turan langsung menggunakan kekuatannya untuk menerbangkan semua batu yang berada di sekitarnya. Lalu sambil tersenyum ia berkata, "Sebenarnya aku juga sangat penasaran sampai mana sebenarnya batasanku." Tepat di sampingnya, Korun berkata, "Aku tidak akan membiarkanmu untuk melakukannya. Tidak peduli bagaimana bakatmu itu, tetapi dia adalah makhluk yang sangat tangguh untuk kau lawan. Jadi yang perlu kita lakukan adalah untuk mengalahkannya secara bersamaan." Namun Korun kembali terdiam ketika melihat sebuah serangan yang dilancarkan oleh Turan langsung menghajar demon itu secara bertubi-tubi. Melihat itu, Korun bergumam, "Dasar sialan, sepertinya saat ini aku hanya menjadi beban. Aku bahkan sama sekali tidak bisa bereaksi atas serangan yang sebelumnya. Saat ini aku tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi apa yang harus aku lakukan sekarang adalah untuk membuatnya mengembangkan bakatnya." Terlihat Turan begitu heran ketika menyadari kalau serangannya masih belum mampu untuk mengalahkan demon itu. Kemudian ia pun langsung melompat ke arah samping ketika demon itu yang melancarkan serangan balik kepadanya. Pada sisi yang lain, Korun mengatakan kalau dia sama sekali tidak akan bisa mengalahkannya apabila hanya mengandalkan serangan fisik. Mendengar itu, Turan berkata, "Jika aku tidak bisa mengalahkannya dengan menggunakan serangan fisik, lantas dengan apa aku bisa membunuhnya?" Saat mendengar Korun yang mengatakan kalau dia harus menggunakan api ataupun petir, terlihat Turan langsung berkonsentrasi untuk menggunakan salah satu dari kekuatan itu.
Seketika itu juga kobaran api langsung menyambar demon itu. Namun tetap saja serangannya sama sekali tidak mempan terhadap demon itu. Korun berkata, bukan api itu yang aku maksud, tetapi sebuah api yang tidak bisa dipadamkan. Setelah mengatakan itu, ia bergumam, untuk menerapkan kekuatan magic kepada makhluk hidup yang lainnya, maka kita harus menerapkan kausalitas yang tepat karena itu adalah syarat yang paling dasar. Jangan bilang kalau dia sama sekali tidak tahu ilmu dasar tentang bagaimana teori para mage. Namun tiba-tiba saja Korun menyadari akan sesuatu. Ia berpikir, apakah mungkin kalau dia adalah orang yang sudah membunuh demon itu dan membiarkannya begitu saja sehingga dia berubah menjadi demon rat? Jika memang seperti itu, apakah itu artinya kalau dia sama sekali tidak pernah menyerap mana pada sepanjang hidupnya? Tetapi meskipun dia tidak pernah menyerap mana, namun tetap saja dia sudah menjadi sekuat itu. Kemudian sambil berteriak Korun berkata, kau tidak usah menyalakan api, akan tetapi yang harus kau lakukan adalah membuatnya. Lalu kau harus menembakkan apinya kepada demon itu. Mendengar arahannya, Turan langsung menciptakan sebuah api pada tangan kanannya. Korun bergumam, bagi seorang mage membuat sebuah api seharusnya bukanlah sesuatu yang sulit. Tetapi untuk bisa mengendalikan api itu akan membutuhkan latihan yang berbeda. Tetapi anak ini dia mampu menguasainya hanya dalam hitungan detik dan itu benar-benar sangatlah luar biasa. Setelah memperkuat bola apinya, Turan langsung menembakkan kobaran api itu kepada demon rat sehingga tubuhnya langsung terbakar dengan sangat hebat. Terdengar demon itu langsung meraung kesakitan dan berusaha untuk memadamkannya. Pada sisi yang lain, Korun berkata, kau harus menuangkan manamu ke dalam api secara bertahap agar ia tidak padam. Dan juga kau harus membakar segalanya dari setiap unsur yang dimiliki oleh demon itu. Dengan tatapan mata yang sangat tajam, Turan langsung memperkuat mananya untuk membakar demon itu sampai habis agar ia tidak bisa bangkit lagi. Setelah memberikan arahan kepada Turan, Korun berpikir, akhirnya kita berhasil mengalahkan demon itu. Seekor demon rat yang sangat kuat yang seharusnya hanya bisa dikalahkan oleh kelas bangsawan sudah berhasil dikalahkan. Bahkan yang mengalahkan demon itu tidak lain adalah seorang pengembala yang berdiam di atas pegunungan. Kemudian Turan berkata, jika dirimu tidak ingin bertemu lagi dengan demon rat yang lainnya, maka kau harus menghisap mana itu terlebih dahulu. Lalu ia pun memerintahkan kepada Turan untuk mengulurkan salah satu dari tangannya kepada bangkainya demon itu. Korun berkata, sekarang kau harus membayangkan kalau dirimu sedang menguras sesuatu dan menghisapnya ke dalam dirimu sendiri. Terlihat sebuah energi kehijauan langsung bergerak menuju ke tangannya yang seakan-akan kalau itu telah terhisap ke dalam tubuhnya. Namun Turan sangatlah terkejut ketika merasakan sebuah energi yang sangat besar telah bergejolak pada setiap urat yang berada di tubuhnya. Melihat Turan yang sangat terkejut, Korun berkata, sepertinya kau sudah merasakan sebuah sensasi yang bergejolak di tubuhmu. Sampai saat ini aku bahkan sama sekali tidak percaya meskipun aku sudah melihatnya dengan kedua mataku sendiri. Turan, apakah benar kalau ini adalah pertama kalinya kau menyerap mana demon? Ketika mendengar Turan yang mengatakan iya, Korun berpikir, setelah kebangkitan pertama seseorang, mana yang mereka miliki akan berkembang lambat dengan seiring usia mereka masing-masing. Jadi, cara terbaik untuk bisa mengembangkannya adalah dengan membunuh para demon ataupun mage yang lainnya. Lalu kau menyerap mana mereka untuk meningkatkan perkembanganmu. Namun ini adalah pertama kalinya dia menyerap sebuah mana. Tetapi dia sudah memiliki sebuah magic yang sangat kuat yang bahkan tingkatannya begitu tinggi. Dan itu artinya potensi yang ia miliki telah berada pada tingkatan yang berbeda. Anak muda ini dia adalah orang yang benar-benar sangatlah luar biasa. Kemudian sambil memberi hormat, Korun berkata, Turan, selama ini aku bersikap tidak sopan kepadamu. Jadi bolehkah aku bertanya apa nama keluargamu yang sebenarnya? Akan tetapi Korun langsung terdiam ketika mendengar Turan yang memintanya untuk mengobati lukanya dulu. Beberapa saat kemudian, setelah menerima pengobatan yang diberikan oleh Turan, Korun berkata, aku minta maaf atas kelancangan ini. Aku telah membuat seseorang yang sehebat dirimu untuk melakukan sesuatu yang seperti ini. Saat ini aku tidak bisa berkata lain selain meminta maaf kepadamu. Turan berkata, bukankah aku sudah mengatakan berkali-kali kepadamu kalau aku bukanlah orang yang hebat? Aku hanyalah seorang pengembala yang bahkan sama sekali tidak mengetahui siapa ayahku sebenarnya. Jadi aku mohon kepadamu berhentilah memanggilku sebagai orang yang hebat.
Korun kembali berkata, "Aku bertanya, entah mengapa kau menjadi seorang pengembala. Sebenarnya aku tidak bermaksud untuk memandang rendah pekerjaan ini, tetapi aku berpikir kalau dirimu akan lebih cocok untuk melakukan pekerjaan yang lainnya." Dengan santainya Turan berkata, "Aku menjadi seorang pengembala karena ini adalah permintaan ibuku. Dia memintaku untuk melakukannya tepat sebelum dia meninggal." Dia mengatakan para bangsawan telah berada di bawah pegunungan. Jika mereka mengetahui kalau aku adalah seorang mage, maka mereka akan langsung memanfaatkanku. Lalu aku akan dibuang jika aku tidak berguna. Terlihat Turan begitu heran ketika mendengar Korun yang mengatakan kalau ibunya adalah seseorang yang begitu bijak. Turan berkata, "Aku tidak menyangka kalau dirimu akan merespon seperti itu. Jujur saja, awalnya aku berpikir kalau dirimu akan menyebutnya sebagai protektif kepada anaknya." Kemudian Korun berkata, "Apa yang dikatakan oleh ibumu tidaklah salah. Seorang mage memang memiliki kekuatan yang sangat besar. Lalu kekuatan yang sebesar itu akan mendatangkan sebuah konflik. Dan sekitar 20 tahun yang lalu sebuah peperangan yang sangat besar telah terjadi di antara para bangsawan. Sebuah peperangan antara keluarga yang aku layani, yaitu Arabion dan juga keluarga Zahar. Yang aku ingat, peperangan yang kami jalani telah memakan banyak korban. Bahkan kesatria Arabion yang telah gugur di dalam peperangan itu lebih dari 1000 orang. Sangat disayangkan, semua orang yang sangat dekat dengan aku telah termasuk ke dalam kesatria yang sudah gugur. Mereka adalah orang-orang yang aku kenal, yang dimulai dari temanku, guruku, saudaraku, istriku, dan bahkan putraku. Mereka semua telah dibantai oleh pasukan keluarga Zahar, sehingga yang selamat hanyalah aku. Itulah sebabnya apa yang dikatakan oleh ibumu tidaklah salah. Nyawanya kesatria sama sekali tidak berharga jika dibandingkan dengan rakyat biasa. Tetapi kau harus tahu, satu-satunya yang salah dari perkataan ibumu adalah tentang bakatmu. Sebenarnya sangat memalukan untuk mengatakan ini dengan tangan yang sudah patah. Tetapi sebenarnya aku adalah seorang kesatria yang sangat handal dan juga berpengalaman. Namun seseorang yang sudah berhasil mengalahkan Demon Red itu adalah dirimu. Jadi bisa dikatakan sebuah potensi yang kau miliki bukan setingkat kesatria level biasa. Aku berpikir setidaknya saat ini kau berada di level bangsawan. Dan di antara para bangsawan, setidaknya sebuah bakat yang kau miliki telah berada di level elit. Turan berkata, "Ibuku mengatakan kalau dulunya ayahku adalah seorang kesatria. Jadi apakah itu memanglah benar?" Mendengar pertanyaan itu, Korun berkata, "Meskipun sangat jarang, akan tetapi memang ada seorang anak yang lebih buruk daripada kesatria yang terlahir di antara para bangsawan. Ataupun sebaliknya, seorang mage yang berada di level bangsawan telah terlahir di antara para kesatria." Dengan melihat logika yang seperti itu, aku berpikir akan lebih baik bagi dirimu untuk meninggalkan bukit ini. Kemudian kau harus melangkah untuk menjelajahi dunia luar. Ketika mendengar Turan yang bertanya alasannya, Korun kembali berkata, "Karena kita, manusia, sangat membutuhkan para bangsawan dan juga kesatria. Lagi pula, manusia bukanlah sepenuhnya tuannya dari dunia ini. Sejak dari dulu, suku-suku lainnya yang diusir oleh dewa telah menunggu kesempatan mereka untuk bangkit sekali lagi. Dan di tengah itu semua, bangsawan mereka hanya melakukan peperangan satu sama lain terhadap sesama para bangsawan. Itulah sebabnya ini adalah zaman yang membutuhkan seorang bangsawan yang kuat dan juga bersikap baik sepertimu. Apalagi aku yakin kalau dirimu sama sekali tidak pernah merasa puas dengan kehidupanmu yang bekerja sebagai pengembala." Turan berkata, "Jika aku turun gunung, lantas apa saja yang bisa aku dapatkan?" Aku bertanya karena aku ingin memastikan apa sebenarnya yang bisa aku dapatkan. Dengan santainya Korun berkata, "Hal itu hanya tergantung dengan apa yang kau inginkan. Entah itu kekayaan, ketenaran, kekuasaan, keluarga, atau bahkan persahabatan. Semua itu akan sangat sulit untuk kau dapatkan apabila kau hanya berdiam diri di bukit ini. Kau bisa membayangkan bagaimana ke depannya. Mungkin saja kau akan bisa berkelana sepertiku dan juga menghancurkan para demon yang mengancam ketenangan manusia. Atau bahkan kau akan menjadi penjelajah yang mengunjungi semua tempat yang sama sekali tidak diketahui. Atau mungkin dengan diadopsi oleh salah satu keluarga bangsawan untuk menjalani sebuah jalan kekuasaan." Mendengar penjelasan Korun yang panjang lebar, Turan berkata, "Setelah mendengar semua ini, aku rasa kalau dirimu memanglah benar. Kehidupan mungkin saja akan menjadi lebih menarik daripada mengembala para domba. Dan ini adalah pertama kalinya aku merasakan kalau aku benar-benar sangat tertarik kepada dunia luar." Korun berkata, "Meskipun seperti itu, aku pun menjadi sangat khawatir karena aku sudah menanamkan sebuah ekspektasi kepadamu. Tetapi apapun yang terjadi, aku akan selalu mendukungmu."
Untuk saat ini aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu. Sebenarnya apa kemampuan bloodline-mu? Terlihat Korun hanya tersenyum ketika melihat Turan yang sama sekali tidak mengerti dengan apa yang ia katakan. Korun berkata, kemampuan bloodline itu adalah sebuah sifat yang diwariskan oleh nenek moyang para bangsawan. Dengan adanya kemampuan itu, maka hal itu akan menjadi sebuah pembeda di antara para bangsawan dan juga para kesatria. Turan, apakah ada sebuah mantra yang terasa begitu mudah dan juga luar biasa ketika dirimu menggunakan magic? Atau mungkin sebuah kemampuan yang sangat hebat yang sama sekali tidak membutuhkan magic? Kau sama sekali tidak usah berpikir kalau dirimu tidak kuat. Dengan memiliki mana, maka hal itu sudah membuat kemampuan fisikmu jauh lebih kuat daripada manusia biasa. Turan berkata, saat ini aku memiliki penciuman yang sangat tajam yang bahkan bisa mencium dengan jarak yang sangat jauh. Dan juga aku sangat pandai dalam melempar batu. Mendengar itu, Korun berkata, jika indera penciumanmu sangatlah tajam, maka kau akan bisa menganggapnya sebagai kemampuan bloodline-mu. Tetapi dengan melempar senjata, itu adalah sebuah sifat yang berasal dari keluarga Arabion. Namun itu adalah sifat yang sangat umum karena itu memang sangat sering dimiliki oleh orang lain. Tetapi apalagi yang kau miliki saat ini? Namun Korun langsung terdiam, wajahnya memucat ketika mendengar Turan yang mengatakan sifat lain yang ia miliki. Dengan wajah yang begitu bingung, Turan bertanya apa yang terjadi kepadanya sampai-sampai ia bereaksi seperti itu. Setelah menarik nafas panjangnya, Korun berkata, sepertinya aku tahu keluarga mana yang paling mirip dengan kemampuan yang kau miliki saat ini. Mereka adalah keluarga yang sangat hebat yang bahkan sangat dikenal sebagai para pemburu. Dan juga mereka adalah keluarga yang aku lawan saat terjadinya peperangan bersama keluarga Arabion. Dengan suara yang terdengar begitu berat, Korun pun mengatakan kalau mereka adalah keluarga yang bernama Zahar. Sontak Turan sangatlah terkejut ketika mengetahui sebuah fakta kalau dia kemungkinan besar adalah salah satu dari keturunan keluarga Zahar. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.